너는 대화 속에 당했네 이름 그 이름이진 different subject yeah intellect now we can't connect go to Google as a brain max guys with all the frankness just to be right next to D1 and only D1 and many yeah deep in this honey 손이 닿는 대로 money falling. Pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil resume jurnal kami yang berjudul Model Ikan Regenerasi dan Pengembangan Ginjal. Sebelum kami memaparkan hasil dari resume jurnal kami akan menampilkan abstrak yang dimana abstraknya berisikan ginjal ikan memberikan model yang unik untuk menyelidiki cedera, perbaikan, dan perkembangan ginjal. Seperti pada mamalia, ginjal ikan memiliki kemampuan luar biasa untuk mereplikasi nefron yang terluka, yang disebut regenerasi ginjal. Respon tersebut ditandai oleh pemulihan dari gagal ginjal akut dengan mengganti sel yang terluka dengan sel epitel baru, mengembalikan integritas tubuh. Selain itu, ikan memiliki kemampuan untuk merespon cedera ren oleh neogenesis de novo nepron. Respon tersebut terjadi pada beberapa spesies ikan termasuk ikan mas, ikan zebra, ikan trout, ikan nila, dan pada ikan trout agromerular. Model genesis nefron ikan tersebut juga dapat membantu mengidentifikasi gen-gen baru yang terlibat dalam nefrogenesis. Informasi yang pada akhirnya dapat kita kembangkan sebagai terapi pengganti ginjal alternatif. Selanjutnya ialah latar belakang dari model ikan regenerasi dan pengembangan ginjal. Nah, kemampuan ginjal mamalia untuk memperbaiki cedera toksuk letal telah dikenal lebih dari 100 tahun yang lalu. Sejumlah nefrotoksikan telah digunakan untuk menunjukkan pola repopulasi seluler sepanjang tubulus proksimal. Namun, jika ada cedera yang luar biasa pada nefron, termasuk penghancuran membran dasar, nefron akan mengalami degenerasi dan glomerulus mengalami fibrosis. Respons lain yang dicirikan dengan baik dari ginjal mamalia adalah kompensasi hipertrofi ginjal atau pembesaran ginjal yang tersisa setelah nefrektomi unilateral. Karena ikan dewasa dapat merespons cedera dengan neogenesis nefron, menyediakan lebih banyak jaringan daripada yang dapat ditemukan pada larva atau ginjal embrionik, ikan adalah model yang sangat baik untuk mempelajari regenerasi ginjal dan perkembangan nefron. Bagian-bagian berikut akan memeriksa perkembangan mamalia dan ikan yang lebih lengkap, respons regeneratif pada mamalia dan ginjal ikan, dan akhirnya respons neogenik nefron pada ikan. Hasil pembahasan pertama ialah perkembangan ginjal vertebrata. Perkembangan vertebrata umumnya berjalan ke arah anterior ke posterior. Perkembangan ginjal juga mengikuti pola ini. Segmen anterior berkembang dan menjadi fungsional lebih awal dari segmen posterior, memproduksi secara berurutan pronepros, mesonepros, dan metavepros. Namun, pada sebagian vertebrata, pronepros berdegenerasi dan menghilang ketika mesonepros berkembang. Seperti halnya perkembangan proses ini berkembang dari anterior ke ujung posterior. Nah, mesonepros muncul dari nefrotom pada segmen yang lebih posterior. Sedangkan mesonefros adalah ginjal fungsional teleos dewasa dan juga fungsional pada embrio mamalia. Tunas ureter berkembang sebagai divertikulum sisi dorsal ductus mesonefrik dan tumbuh ke arah dorsal ke arah blastema gen nefro yang tersisa. Dalam percobaan telah menunjukkan bahwa ketika blastema metanefrik adalah kultur bersama-sama dengan kuncup ureter, ia mengalami tubulogenesis. Nah, kontak sel ke sel diperlukan untuk induksi pembentukan tubulus. Percabangan tunas ureter juga tergantung pada kultur bersama dengan blastema metanefrik yang mengalami tubulogenesis. Nah, blastem ini juga mensimulasikan apa yang terjadi pada in vivo. Branch bud ureter setelah memasuki blastema nefrogenik yang pada gilirannya membentuk topi dan berdiferensiasi menjadi nefron. Dengan demikian, ada interaksi lengkap antara elemen duktular dan tubular selama perkembangan mesonepros dan metanepros. Anatomi ginjal. Ginjal ikan adalah retroperitoneal seperti mamalia. Bagian anatomi ginjal yang pertama, yaitu ginjal kranial atau kepala, mengandung jaringan hematopoietik, limfoid, dan endokrin. Yang kedua, ginjal kaudal atau bagian ekor, terdiri dari nefron yang dikelilingi oleh hematopoietik dan jaringan limfoid tersebar ke seluruh organ.
Variasi spesies dalam segmentasi tubular juga ada. Variasi ini paling jelas ketika membandingkan spesies air tawar dan spesies air laut. Yang tidak mengejutkan karena lingkungannya membuat tuntutan yang berbeda pada ginjal mereka. Yang pertama, pada spesies ikan air tawar, nefronnya biasanya memiliki glomerulus yang tervaskularisasi dengan baik, bersilia segmen leher, dua segmen proksimal, perantara bersilia segmen, segmen distal, dan saluran pengumpul sistem. Yang kedua, pada spesies ikan air laut, mesangium dari banyak bentuk laut menebal dan laju filtrasi glomerulus lebih rendah daripada air tawar ikan. Beberapa muara atau ikan laut tidak memiliki glomeruli dan banyak teleos tidak memiliki tubulus distal. Perubahan ini mungkin terjadi sebagai adaptasi evolusi ketika teleos air tawar menghidupkan kembali lautan. Regenerasi ginjal mamalia. Regenerasi sel ginjal di nefron yang ada telah terjadi didokumentasikan dengan baik di mamalia. Oliver menggambarkan regenerasi epitel ginjal setelah pemberian uranium nitrat di tikus, kelinci, dan babi Guinea. Sejak saat itu, sudah banyak laporan regenerasi tubulus proksimal tikus di Indonesia setelah iskemia atau pemberian nefrotoksikan. Proses regenerasi ginjal mamalia. Pola dasar regenerasi mirip untuk nefrotoksikan ini, misalnya dalam tikus, dosis subletal merkuri klorida menyebabkan epitel dari bagian tengah dan terminal tubulus proksimal untuk merosot dan akhirnya mengelupas ke dalam lumen tubulus, meninggalkan membran basement yang gundul utuh. Dalam 3-4 hari setelah cedera, tubulus dilapisi oleh basofilik sel squamosa pipi. Tokoh mitosis adalah sering dicatat dalam sel-sel regenerasi ini. Pada 5-7 hari, epitel terdiri dari sel-sel basofilik kuboidal pendek. Kebanyakan tubulus mendapatkan kembali morfologi normal antara 3 dan 4 minggu. Seluruh proses regenerasi ini melibatkan dediferensiasi sel epitel, gerakan proliferasi, dan rediferensiasi mengembalikan integritas fungsional nefron. Nah, selanjutnya adalah cedera ginjal dan regenerasi pada ikan. Meskipun cedera ginjal telah dijelaskan dengan baik pada banyak spesies ikan, respon perbaikan ginjal ikan baru-baru ini dikarakteristikkan dalam beberapa spesies ikan. Perbaikan nefron yang ada setelah cedera yang disebabkan oleh racun terjadi pada beberapa ikan. Proses ini mirip dengan yang terjadi pada ginjal mamalia. Ada fase awal kematian sel dan penyangkalan membran basal. Setelahnya, epitel basofilik pipi diaplikasikan kembali mengisi sisa membran ruang bawah yang kosong. Proses ini dilakukan oleh sel migrasi dan replikasi, baik proksimal dan distal ke lesi. Meskipun fungsi ginjal ikan yang terluka sulit untuk dilihat, tanda-tanda klinis seperti esoptalmia, asites dan hematokrit rendah, dan hipoproteinemia akibat kegagalan osmoregulasi diamati selama fase cedera akut. Ketika nefron beregenerasi, asites sembuh dan parameter hematologis kembali normal. Temuan ini berkorelasi baik dengan apa yang telah ditemukan pada model mamalia perbaikan ginjal. Neogenesis nefron pada ikan. Fase cedera neofortosik pada ikan pertama kali diikuti oleh fase perbaikan. Namun, ada fase tambahan yang membuat ginjal ikan penting sebagai model perbaikan dan regenerasi ginjal. Ginjal ikan menunjukkan respon neogenik nefron yang unik dengan perkembangan nefron de novo. Respon neogenik nefron telah dijelaskan dalam banyak spesies ikan, termasuk ikan mas, nila, zebrafish, dan bahkan toadfish aglomerular. Nefron berkembang selama 2-4 minggu setelah terpapar racun. Neogenesis nefron pada ikan aglomerular. Variasi anatomi struktur ginjal yang ditemukan pada berbagai spesies ikan memberikan peluang unik untuk mempelajari perkembangan dan fungsi spesifik struktur. Khususnya spesies ikan tawar
memiliki nefron yang terdiri dari glomerulus, segmen leher, tubulus proksimal, tubulus distal, dan sistem saluran pengumpul. Setelah jaringan myelofotik, interstitial extending toothpiece adalah aglomerular. Sebagai contoh, penelitian pada ikan aglomerular toothpiece memberikan bukti definitif pertama untuk peran sekresi tubular ginjal dalam ekstraksi xenobiotik. Perbedaan utama dalam pragmatogenetik gentamicin pada ikan mas dan toothpiece aglomerular. Perbedaan-perbedaan ini disebabkan oleh fakta bahwa gentamicin diekspresikan terutama melalui filtrasi glomerulus. Karena toothpiece aglomerular, kadar gentamicin dalam serum tetap tinggi selama beberapa minggu setelah perawatan. Namun, segera setelah kadar gentamicin serum di bawah level yang dapat dideteksi, ginjal ikan tooth akan menghasilkan nefron baru. Baiklah, di sini saya Muhammad Azhari akan menjelaskan tentang kejadian molekuler dalam perkembangan, perbaikan, dan penyakit. Ginjal regulasi proliferasi sel dan kematian sel yang tepat sangat penting untuk perkembangan, perbaikan, dan homeok ginjal yang tepat, statis pada organ dewasa. Dengan demikian, produk gen yang berfungsi untuk memulai pembelahan sel, mempertahankan progres siklus sel, dan menghentikan proliferasi melalui penghentian pertumbuhan atau kematian sel memainkan peran penting dalam proses dinamis ini. Banyak gen diekspresikan baik selama perkembangan dan selama regenerasi, menunjukkan bahwa beberapa peristiwa dalam regenerasi ginjal merekapitulasi perkembangan ginjal. Jadi, meskipun beberapa produk gen yang diperlukan untuk perkembangan ginjal telah diidentifikasi, masih perlu untuk mengisolasi regulator hulu dan efektor hilir gen. Ini untuk memahami peristiwa molekuler dalam perkembangan ginjal secara lebih lengkap. Produk gen yang berfungsi dalam aktivitas yang penting bagi kelangsungan hidup organisme seperti pengembangan, respon stres, dan regulasi proliferasi sel sangat terkandung di antara vertebrata. Ini untuk memahami peristiwa molekuler dalam perkembangan ginjal secara lebih lengkap. Produk gen yang berfungsi dalam aktivitas yang penting bagi kelangsungan hidup organisme seperti pengembangan, respon stres, dan regulasi proliferasi sel sangat terkandung di antara vertebrata. Memang homolog ikan si MIC telah diidentifikasi. Perbaikan nefroneogenik pada ikan dan perkembangan ginjal pada mamalia berlangsung melalui tahap yang sama, menunjukkan bahwa produk gen yang dilestarikan memediasi kejadian molekuler yang serupa ini. Sistem model nefron ikan neogenesis dapat membantu mengidentifikasi gen baru yang terlibat dalam nefrogenesis. Identifikasi gen ini merupakan langkah pertama yang diperlukan untuk memahami mekanisme genetik yang terlibat dalam nefrogenesis dan dasar molekuler untuk respon nefrogenik terbatas yang diamati pada mamalia. Pada akhirnya, informasi ini dapat digunakan dalam pengembangan terapi penggantian ginjal alternatif berdasarkan induksi nefrogenesis de novo pada ginjal yang didiagnosis.